Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa ala Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih. Terus Allah, syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan curahkan kepada nabinya, kekasihnya, junjungan kita sekalian alam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih mau membahas mengenai ayat tentang puasa, ya. Karena bagaimanapun, ya, ayat tentang puasa dan ibadahnya itu adalah sangat inspirasional, ya, sangat menggugah. Puasa itu adalah sebuah perintah, sebuah ibadah yang sangat inspirasional, sangat menggugah jiwa, menggugah perasaan, ya, menggugah rohani kita, gitu. Ya. Bahkan kan Nabi ngomong begini, ya, Nabi ngomong begini, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dijauhi, ya, di surat Muslim, ya. Ini artinya apa? Ramadan itu kan ibarat pit stop, ya. Ibarat kalau balap itu adalah pit stop, ya. Setelah muter-muter ke balap itu, ngabisin bensin, tenaga, segala macam, dia berhenti untuk istirahat, untuk ganti ban, untuk segala macam, gitu kan. Baru jalan lagi. Begitupun puasa, ya. Dia adalah waktu kita untuk mencas rohani kita, ya, mencas diri kita. Untuk itu seorang muslim, ya, makanya ketika selesai puasa itu, ya, maka dia harus senantiasa membawa nilai-nilai puasa untuk ke 11 bulan yang berikutnya. Dah, wajar kalau misalnya selama 11 bulan berikutnya itu ada distorsi, wajar. Maka dicas lagi, maka dia akan naik lagi terus. Nah, itu makanya kenapa ayat puasa itu sangat inspirasional, ya, untuk dibahas sepanjang waktu, tetap relevan sepanjang waktu untuk dibahas. Nah, alhamdulillah, waktu kemarin saya ngisi kemarin waktu bulan Ramadan, ya, ayat puasa kan gini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pada kemarin, ya, pas lagi saya ngisi lagi Ramadan, saya udah jelaskan satu keyword, satu kata kunci dalam ayat ini yang punya makna dalam. Itu apa? Kata kutiba, ya, kata diwajibkan. Ya. Kenapa Allah menggunakan redaksi pasif, diwajibkan, bukan mewajibkan, kan gitu. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa ternyata kata ulama, kenapa Allah tidak redaksinya Allah mewajibkan puasa, tapi apa? Ya, ayo orang beriman, ya, diwajibkan. Kalau kata aktif, ya, mewajibkan, butuh subjek, butuh sesuatu, orang atau sesuatu yang memerintahkan, yang menyuruh. Tapi kalau pasif, nggak butuh orang, nggak butuh subjek, ya, yang memerintahkan puasa. Jadi, ya, puasa itu sebenarnya, gitu kan, ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, gitu, orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa, ya. Kenapa tidak ada subjek di dalamnya, gitu kan? Karena apa? Allah Ta'ala ngomong begitu. Karena apa? Puasa itu sesungguhnya kebutuhan kita, Pak. Sehingga, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk puasa, pasti kita akan menjalankan puasa itu dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita tahu puasa itu kebutuhan kita, gitu. Masa sih, Pak, udah gede makan aja pakai disuruh, mana anak kecil, gitu kan? Ya, masa sih
orang sakit minum obat pakai disuruh, gitu kan? Kan udah tahu tidak sakit gitu kan. Nah, beda anak kecil makanannya pakai diizinin, minum cekokin gitu kan, tidur harus dipok-pok gitu kan. Nah begitu pun orang-orang yang belum paham puasa, dia harus disuruh puasa, dipaksa puasa. Kenapa? Karena jiwanya belum tumbuh gitu kan. Namun bagi orang-orang yang sudah tumbuh jiwanya, sudah stabil, establish ruhaninya, maka puasa itu kebutuhan kita. Makanya tidak ada subjek yang memerintahkan kita puasa. Ada puasa kebutuhan kita. Makan nggak bisa disuruh, ya. Minum nggak bisa disuruh, tidur nggak bisa disuruh, nyari duit nggak disuruh. Karena kita itu kebutuhan kita. Apa? Di mana kita butuh puasanya, gitu kan? Di takut, ya. Di takut, di pengendalian diri. Sebagus-bagusnya mobil, semahal-mahalnya mobil, Ferrari, Maserati, apalagi itu. Volvo segala macam, kalau dia nggak punya setir, ya sama aja masuk ke jurang. Atau dia punya setir, tapi dibelokin ke kiri, malah ke kanan atau keluar ke kiri, sama aja masuk jurang. Nah, badan kita, tubuh kita Pak, lebih berharga dari mobil, lebih berharga dari pesawat apapun gitu, dari apapun. Nah, dia harus kita kendalikan. Karena apa? Kalau kita tidak kendalikan, potensinya masuk ke neraka, kan mahal. Ya. Sangat mahal. Nah, kita harus bisa mengendalikan diri kita agar masuk ke surga. Itulah puasa. Puasa yang akan mengendalikan diri kita, toolsnya itu puasa. Ya. Dengan puasa kita mengendalikan diri kita, sehingga bisa masuk ke dalam sebuah jalan yang namanya jalan Shirathol Mustaqim, yang akan mengantar kita kepada keselamatan. Nah, itu kira-kira kutibah, ya, kutibah. Makna dari kutibah. Ya, saya cuma ngulangin aja dari yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya ada satu lagi kata kunci dalam ayat ini, dalam ayat Al-Baqarah ayat 183 ini yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Ya. Jadi dari sekian ada dua kata kunci ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kutiba alaikum muslim kamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada satu kata kunci yang menurut saya kata kunci ini juga tidak kalah inspirasionalnya, tidak kalah menggugahnya dari kutiba, dari kata kutiba. Kita belum tahu apa itu, ya. Ya, kata itu adalah sebelum tattaqun, ya, yaitu la'alakum, ya. La'ala dikasih domir mutasir kum. La'ala itu ya dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai harfu taroji, ya. Huruf maknanya adalah pengharapan, agar supaya, ya, artinya agar supaya. La'alakum tattaqun, agar supaya bertakwa. Nah, la'ala itu sebenarnya Pak, agar menjadi itu, ya. Kalau kita pikir gitu kan, itu kan yang menjadikan kita ada di sini nih, la'ala, ya. Agar menjadi. Kita di sini masjid, ya, sholat ngapain sih? La'ala, agar menjadi apa? Lebih beriman. La'ala, agar tenang, kan gitu. Kita ada di kantor ini, di tempat ini, la'ala kan, agar menjadi apa? Agar punya duit kan, agar kerja kan, agar bisa memenuhi kebutuhan kan, gitu kan. Anak kita sekolah, la'ala juga, agar menjadi apa? Agar menjadi pintar. Ya. Isi kita di rumah, ya. La'ala juga, agar apa? Agar rumah rapi, rumah bersih, anak keurusan gitu. Jadi sebenarnya kita semua itu dalam rangka la'ala, dalam rangka akan menjadi. Ya. Jadi kata la'ala itu adalah sebuah kata yang disebut sebagai kata yang transformasional, ya. Sebuah kata yang menggugah, mengubah seseorang dari buruk menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Nah, itu kata la'ala maksudnya.
Nah, lala ya di situ menggambarkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang tadinya misalnya misalnya manusia, ya manusia itu manusia ya ayyuhal insan. Ya. Yang dipanggil dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dari manusia yang dipanggil hanya orang beriman. Sama misalnya di bandara. Di bandara kan banyak orang. Tiba-tiba ada announcer ngomong, penumpang jurusan Yogyakarta diharapkan agar masuk ke gate 11 misalnya. Sama tuh, ya. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya, di antara sama manusia gitu kan, dipanggil sama Allah. Kutiba diwajibkan puasa. Biar apa? La'ala biar dekat ke takwa. Biar menjadi takwa. Maksudnya apa? Bahwa kita seorang mukmin ya sama Allah Subhanahu wa taala itu ya diharuskan untuk merubah diri kita, merubah status kita yang tadinya hanya beriman, yang tadinya ya cuman beriman, ubahlah status Anda menjadi orang yang bertakwa. Naik status. Ya. Jangan hanya di tempat itu aja. Jangan hanya di level itu aja. Tapi naik status ke level berikutnya. La'alakum jadi orang bertakwa. Karena apa? Karena hadiahnya besar, Pak. Jadi orang bertakwa itu hadiahnya, fiturnya itu besar. Apa? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa li'ubi. Doa kita dikabulin. Ya. Doa kita dikabulin gitu. Apa sih bagi Allah yang nggak bisa? Gitu. Apa sih yang kita minta ya, yang nggak bisa Allah kabulin? Bisa. Nah, agar kita itu jadi orang yang hidupnya senang, hidupnya bahagia, ya, makanya itu kata Allah, ubah dong Anda dari seorang mukmin menjadi seorang yang dengan jalan puasa. Nah, namun hadirin, sayangnya ya, perintah ini Pak bukan pilihan. Perintah untuk merubah kita jadi seorang mukmin menjadi seorang mutakin bukan pilihan, Pak. Tapi apa? Keharusan. Karena apa? Karena Allah mengancam bagi orang yang tidak mau merubah dirinya menjadi mutakin. Gara-gara puasa Allah mengancam. Apa kata Nabi? Ancamannya, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah mengamalkannya ketika puasa, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Tuh. Ya. Sebuah keharusan bagi kita gitu kan. Bahwa untuk bertransformasi itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Apa kata lagi? Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Allah mengecam tuh orang yang cuman puasa tapi dia tidak berubah. Ya. Orang yang cuman lapar dan haus tapi tidak merubah dirinya, Allah mengancam. Tidak lebih baik Allah mengancam gitu. Ya. Dan ya Nabi itu ngomong begini ketika ya Jibril berdoa, ya Muhammad, aku mau berdoa. Aminin ya. Ya, kata Muhammad. Ya. Apa kata Jibril doanya? Celakalah orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosanya tidak diampuni, ya. Maka aku ucapkan amin. Pak, itu ancaman, Pak. Celaka. Jadi, ya, transformasi ini sebuah kewajiban. Bahwa kita hadis kalian Allah ya, harus ketika kita di puasa ini ya, setelah puasa ini harus lebih baik dari yang kemarin ya, hari kemarin. Puasa ini harus bisa merubah diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab apa? Ramadan itu nggak datang 2 kali, Pak. Ramadan nggak datang 2 kali. Ya. Ramadan yang sama tidak datang 2 kali. Ya. Ramadan kemarin
sama tahun berikutnya itu berbeda. Ya. Dan Ramadan belum tentu kita jumpai lagi, Ya, banyak ya anak teman kita, saudara kita, bapak ibu kita gitu kan, yang ketika Ramadan kemarin ya tahun lalu masih bersama kita, ya tahun ini sudah nggak bersama kita, ya sudah nggak bersama kita, meninggal dunia, sudah wafat. Ya. Bisa jadi itu kita dan berikutnya. Bisa jadi orang yang ngomong itu teman kita gitu kan. Untuk apa? Menggambarkan kita, bisa jadi gitu kan. Maka ya kita harus membawa spirit Ramadan ini, membawa nuansa Ramadan ini terus sampai ke Ramadan berikutnya atau sampai ke akhir nafas kita. Mudah-mudahan ya dengan ya kita terus niat agar terus memperbaiki diri kita ya dari Ramadan ke Ramadan, ya, dari Jumat ke Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita, selalu merahmati kita, dan selalu menjaga kita dan keluarga kita. Mungkin itu yang diberikan pada ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Minkum binastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.